Pelajaran sejarah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS kerap kali dianggap tidak menarik bagi siswa karena pembelajarannya yang cenderung teoretikal dan juga hafalan membuat sebagian siswa memilih untuk tidak mendengarkan atau tidak mempelajari mata pelajaran sejarah secara lebih dalam. Maka di video ini saya akan menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi melalui sinema kebangsaan, mempelajari kemerdekaan lewat lensa sejarah. Pelajaran sejarah dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial seringkali dianggap sebagai materi yang kurang menarik oleh sebagian siswa karena cara penyampaiannya yang cenderung berbasis pada hafalan dan teori serta kurangnya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses belajar. Seringkali guru hanya berfokus pada satu sumber belajar yang berisi teks dengan minimnya penggunaan media visual atau interaktif yang dapat membantu memvisualisasikan peristiwa penting dan tokoh pahlawan. Kurangnya visualisasi membuat siswa kesulitan untuk menghayati dan membayangkan perjuangan para pahlawan dalam konteks sosial dan budaya pada masanya. Akibatnya, pengalaman belajar siswa dalam memahami sejarah menjadi tidak maksimal, di mana mereka hanya mengingat informasi sejarah dalam jangka pendek. Pembelajaran seperti ini seringkali tidak memberikan dampak mendalam bagi siswa, sehingga pemahaman mereka tentang sejarah bangsa juga menjadi dangkal dan kurang bermakna. Beberapa kendala yang dialami selama proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang monoton. Pembelajaran sejarah seringkali disampaikan dengan metode ceramah yang hanya berpusat pada guru, di mana siswa mendengarkan penjelasan materi tanpa banyak kesempatan untuk berinteraksi atau berdiskusi. Akibatnya, sejarah hanya dipandang sebagai kumpulan fakta yang perlu dihafal tanpa memahami relevansi peristiwa tersebut dengan konteks saat ini. Yang kedua, keterlibatan siswa yang rendah. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sejarah seringkali dianggap rendah karena metode pengajaran berbasis hafalan sehingga kurang mengakomodasi kebutuhan siswa untuk memahami materi dengan cara yang aktif dan menarik. Siswa tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau simulasi peristiwa sejarah yang sebenarnya bisa membuat mereka lebih tertarik untuk belajar sejarah. Yang ketiga, motivasi belajar yang rendah. Banyak siswa merasa sejarah adalah mata pelajaran yang sulit dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, mereka kurang termotivasi untuk mempelajari lebih lanjut atau mengingat materi sejarah dalam jangka panjang. Motivasi yang rendah ini dipengaruhi oleh kurangnya pendekatan yang memotivasi siswa untuk menggali nilai kisah perjuangan pahlawan yang sebenarnya dapat memberikan inspirasi dan membangun rasa kebanggaan terhadap identitas bangsa. Pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan nama, tanggal, dan peristiwa penting menyebabkan siswa sulit untuk melihat bagaimana nilai yang terkandung dalam sejarah bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir adalah keterbatasan waktu. Waktu pembelajaran yang terbatas menyebabkan penyampaian informasi terkait materi pembelajaran sejarah belum dapat tersampaikan dengan baik. Pelaksanaan proses proyek film diharapkan menjadi salah satu jalan efektif untuk membuat siswa bisa mempelajari materi secara mandiri dan juga kreatif. Ada beberapa cara untuk menanggulangi tantangan dengan aksi proyek pembuatan film sejarah yang sudah dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, orientasi dan diskusi sejarah. Guru mengadakan sesi orientasi sebagai tahapan awal untuk memperkenalkan materi sejarah secara mendalam kepada siswa, serta mendiskusikan mengenai topik yang akan diangkat dalam film pendek. Proses orientasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi dasar saja, namun memberikan penjelasan tentang konteks sosial, politik, dan moral dari peristiwa sejarah yang akan dipelajari. Yang kedua, pembagian peran dan tanggung jawab. Setiap kelompok diminta untuk menentukan peran anggota tim secara demokratis dengan memperhatikan minat dan kemampuan setiap anggota. Guru memberikan arahan tentang pentingnya kolaborasi, saling menghargai, dan komunikasi yang terbuka dalam bekerja sebagai sebuah tim. Pembagian peran bertujuan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas seperti sutradara, penulis skenario, aktor, atau editor agar setiap proses pengerjaan dilakukan secara maksimal. Penyesuaian tugas dengan minat dan bakat membuat siswa mendalami peran mereka serta mengasah kemampuan baru yang jarang didapatkan pada tugas kegiatan pembelajaran reguler. Pengalaman baru yang didapatkan dalam kegiatan dapat bermanfaat bagi perkembangan pribadi mereka ke depannya. Ketiga, proses produksi film dan bimbingan berkala. Selama proses produksi, guru melakukan pemantauan berkala untuk memastikan setiap kelompok berjalan sesuai rencana dan dapat menyelesaikan proyek mereka dengan baik.
Umpan balik diberikan kepada setiap tahap mulai dari perencanaan awal dan penulisan naskah, pengambilan gambar, hingga proses editing dengan tujuan untuk membantu siswa mengatasi tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Guru memberikan pengarahan penyusunan naskah yang baik dan akurat, serta memastikan bahwa setiap informasi sejarah yang dimasukkan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah naskah tersusun, proses pengambilan video dilakukan di bawah arahan sutradara yang telah dipilih di antara siswa. Sutradara memastikan bahwa setiap adegan mengikuti naskah dan sesuai dengan visi cerita yang ingin dicapai, mulai dari pemilihan lokasi, penempatan aktor, hingga penyusunan set yang relevan dengan topik sejarah yang diangkat. Tahap akhir dari proses ini adalah editing video untuk menyelaraskan potongan adegan dengan memberikan efek yang sesuai dengan tema. Proses ini mencakup penyesuaian warna, suara latar, dan transisi antar adegan film pendek yang dihasilkan dapat memberikan suasana sejarah yang mendalam dan juga autentik. Yang terakhir adalah publikasi film. Publikasi film dilakukan dengan mengunggah karya yang telah dihasilkan ke platform YouTube agar siswa dapat berbagi hasil kerja mereka kepada audiens yang lebih luas. Peran guru adalah mengumpulkan keseluruhan karya melalui Google Sites yang kemudian akan dibagikan kepada rekan guru dan wali murid. Cara ini dilakukan agar orang tua dan anggota komunitas dari sekolah lain dapat melihat hasil dan memberikan apresiasi terhadap kreativitas siswa. Apresiasi yang didapatkan dari publikasi juga memiliki tujuan untuk mendorong mereka untuk terus berkarya dan berinovasi. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan proses kreatif yang mereka lalui mulai dari riset hingga teknik pembuatan film yang mereka terapkan. Tantangan yang dihadapi selama proses produksi seperti perbedaan pendapat dalam kelompok, keterbatasan waktu, atau kesulitan teknis yang harus diatasi juga diceritakan pada sesi ini. Kegiatan ini dapat membuka ruang bagi siswa untuk menerima masukan konstruktif dari teman-teman sekelas dan guru. Refleksi bersama dilakukan setelah pemutaran film dengan tujuan mengidentifikasi pelajaran dan pengalaman berharga dari kegiatan ini. Siswa mengemukakan pemahaman mereka menjadi lebih dalam setelah mengerjakan proyek film pendek, khususnya terkait peristiwa sejarah yang diangkat. Proyek ini juga menumbuhkan keterampilan baru bagi siswa dalam bidang sinematografi, kerjasama tim, serta manajemen waktu dan menginginkan tugas yang sama diadakan kembali untuk materi yang lain. Siswa menyadari bahwa proyek ini juga mengajarkan mereka untuk melakukan kolaborasi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mendengarkan serta menghargai ide teman. Kesempatan kali ini, saya ingin apapun hasilnya, Belanda dan Indonesia akan menjadi negara yang damai, sejahtera, dan sentosa. Meski pada dasarnya Indonesia merupakan bagian dari kerajaan Belanda, dan akan terus menjadi bagian Belanda. Hei, apa maksudmu itu? Kamu jangan salah nangis seperti itu loh ya. Kami. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.